Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-9 di triwulan ini kita belajar tentang misi kepada orang yang berkuasa. Ternyata Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa misi Tuhan itu bukan hanya untuk orang yang membutuhkan, pelajaran minggu lalu, tetapi untuk orang yang berkuasa dan juga untuk orang yang kaya. Artinya, misi Tuhan ini untuk setiap orang di dunia ini, siapapun dia dan status sosial apa yang dia miliki. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 5 bagian seperti ini. Untuk yang pertama siapa, yang kedua pekerjaan, yang ketiga masalah, yang keempat kebutuhan, dan yang kelima adalah hasil atau pertobatannya. Yang pertama siapa? Pelajaran hari Minggu menyebutkan Nebukadnezar. Apa pekerjaannya? Dia adalah raja dari kerajaan Babel. Masalah apa yang dia hadapi secara pribadi? Dia orang yang sombong, dia orang yang arogan, dia orang yang meninggikan diri. Apa kebutuhannya? Dia harus menjadi pribadi yang rendah hati supaya mendapatkan keselamatan. Apa hasilnya atau pertobatannya? Setelah Tuhan merendahkan Raja Nebukadnezar selama 7 masa, dalam arti 7 tahun, dia menjadi seperti orang gila, maka setelah itu dia bertobat. Dan bukti pertobatannya kita bisa baca dalam Daniel 4 ayat 37, ketika aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja Sorga, dan dia mengakui keadilannya dan kasihnya. Inilah pertobatan Raja Nebukadnezar. Kemudian yang kedua, siapa? Di pelajaran hari Senin disebut Naaman. Apa pekerjaannya? Dia sebagai panglima tentara kerajaan Aram. Masalah apa yang dia hadapi secara pribadi? Dia sakit kusta. Apa kebutuhannya? Kesembuhan, baik secara fisik terlebih untuk rohaninya. Apa pertobatannya atau hasilnya? Setelah dia disembuhkan melalui Nabi Elisa dengan berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali, dia sembuh dari kustanya, maka dia bertobat. Dan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 17-18 ini adalah pertobatannya. Dia meminta 2 permintaan. Yang pertama, dia meminta tanah sebanyak 2 muatan bagal atau sebanyak 2 muatan keledai yang dibawa ke Aram. Untuk apa? Supaya dia mengingat tanah Israel. Supaya dia mengingat Tuhannya orang Israel. Meskipun dia jauh, dia ingat melalui tanah ini. Kemudian yang kedua, dia mohon ampun kalau dia masih bekerja menemani Raja Aram untuk menyembah di kuil, menyembah berhala. Jadi ini bentuk pertobatan Naaman, meskipun ini sebuah proses ya menuju kepada pertobatan yang lebih dan lebih di sana. Jadi ini Naaman. Kemudian yang ketiga siapa? Di pelajaran hari Selasa, Nikodemus. Apa pekerjaannya? Dia sebagai pengajar Yahudi atau istilahnya mungkin dosen ya, seperti itu. Kemudian masalah yang dihadapi, dia lapar, dia haus akan kebenaran. Itulah sebabnya dia malam hari datang kepada Yesus. Dia ingin mengetahui tentang kehidupan kekal. Berarti kebutuhannya adalah dia ingin dipuaskan. Dia pengen tahu tentang kehidupan kekal. Dan dia harus dilahirkan kembali. Nah, bentuk pertobatannya, hasilnya, setelah bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Yesus saat itu masih memiliki ego. Pada malam hari dia tidak pengen diketahui oleh orang banyak kalau dia bertemu dengan Yesus. Ini masih menunjukkan egonya di sana. Tapi setelah itu, bertemu dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, mendapatkan arahan ajaran dari Yesus, maka dia bertobat. Dalam Yohanes 7 ayat 45-52, maka Nikodemus membela Yesus ketika Yesus hendak ditangkap oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 39, ketika Yesus mati, maka Nikodemus hadir di sana untuk membawa minyak sehubungan dengan pemakaman Yesus. Ini pertobatan dari Nikodemus. Kemudian yang berikutnya siapa? Nomor 4 di pelajaran hari Rabu, Zakeus. Apa pekerjaannya? Dia kepala pemungut cukai atau kepala pemungut pajak. Masalah apa yang dia miliki? Jadi dia tidak bahagia. Meskipun kaya, dia tidak bahagia. Ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Kemudian kebutuhannya adalah kebahagiaan. Harus ada sesuatu yang mengisi dalam hatinya supaya dia bahagia. Kemudian dia bertemu dengan Yesus. Hasilnya adalah dia bertobat. Lukas 19 ayat 8. Ketika bertemu dengan Yesus, Yesus main ke rumahnya. Yesus memberikan ajaran-ajaran dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Dia katakan, aku tidak lagi akan memeras orang-orang lain. Dan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Inilah bentuk pertobatan dari Zakeus. Yang terakhir, yang kelima, di pelajaran hari Kamis siapa? Yusuf Arimatea. Apa pekerjaannya? Dia adalah seorang anggota mahkamah agama. Kemudian dia tiba-tiba muncul ketika Yesus mati. Dia meminta kepada Pilatus mayat Yesus. Dan dia mengurus semua pemakaman Yesus. Bahkan untuk makamnya pun adalah miliknya. Kemudian yang berikutnya, Yusuf Arimatea ini juga terlibat di dalam penggenapan nubuatan. Berdasarkan Matius 27 ayat 57 sampai 60.
60. Artinya dia terlibat dalam penggenapan keselamatan di dalam Yesus. Nah, pelajaran yang kita dapatkan adalah Tuhan mau kita menjangkau orang-orang yang berkuasa dan orang-orang kaya supaya mereka juga diselamatkan. Dan Tuhan mau orang-orang seperti ini juga dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan seperti Yusuf Arimatea. Oleh sebab itu, maka kita dipanggil untuk menjalankan misi ini kepada siapa saja, termasuk kepada orang berkuasa dan orang kaya. Itulah sebabnya, mari kita menjalankan misi ini dengan membuat daftar siapa saja yang akan kita jangkau, kemudian kita doakan, dan kita percaya bahwa kita akan memiliki hasil yang positif ketika kita mendoakan, merencanakan siapa yang akan kita jangkau dari orang-orang berkuasa atau orang-orang yang kaya ini. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.